take hope in Him. His love is here. Selamat sore semuanya. Puji Tuhan kita bisa berkumpul lagi pada sore hari ini untuk mengikuti Bible Study. Saya ingin mengucapkan selamat datang untuk teman-teman yang mengikuti via Zoom maupun Facebook. Pada saat ini materi Bible Study kita akan dibawakan oleh Bang Batara Haryanja, di mana Bang Batara ini aktif melayani di Upper Room Ministry Jakarta. Dan Bible Study kita pada sore hari ini berjudul How to Know God's Calling. Bagi nanti yang memiliki pertanyaan terkait pembahasan, silakan chat ke host atau co-host, dan untuk sesi tanya-jawab akan dibuka pada akhir pembahasan. Dan untuk teman-teman yang ingin didoakan maupun konsultasi Alkitab lebih lanjut, silakan chat ke nomor WA 0888 0939 4082. Sebelum kita memulai akan Bible Study kita, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada sore hari ini. Kami bisa berkumpul untuk memulaikan Bible Study kami. Pimpinan berkati Tuhan, berkati Bang Batara akan membawakan firman-Mu. Kiranya firman ini dapat menguatkan iman kami, menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Berkati Bible Study ini dari awal hingga akhirnya Tuhan, berkati juga semua partisipan, berkati jaringan dan devices yang digunakan, dan ampunlah segala dosa kesalahan kami, semuanya kami serahkan, serta mohon ampun dosa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekarang kita akan memulai Bible Study kita. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke. Langsung nih ya. Oke. Thank you, Ingrid. Shalom, teman-teman. Selamat sore. Sore. Yang berbagi hari ini boleh boleh saya dengar suaranya? Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Amin ya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih kepada God's Words Ministry ya yang sudah mengundang saya untuk berbagi sedikit dari firman Tuhan. Langsung aja ya, kita masuk dalam firman Tuhan. Oke, mungkin Ingrid bisa bantu mainin slide-nya. Sorry. Oke. Sore hari ini saya sengaja pilih judul atau tema bagaimana mengetahui atau bagaimana cara kita tahu panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, oke. Ya, di stop sini dulu ya. Kita hidup di masyarakat di mana banyak sekali suara-suara yang kita dengar. Ada dari pekerjaan, ya kan? Ada suara-suara dari bos, ya kan? Ada yang banyak sekali suara yang kita dengarkan. Karena semuanya itu meminta sesuatu dari kita. Nah, saking banyaknya, biasanya itu kita suka bingung mendengarkan mana nih yang harus kita dengarkan gitu kan. Karena semuanya tuh ngomong. Pernah nggak sih teman-teman berada di suatu tempat ketika teman-teman pengen ngomong, tapi orang lain ngomong. Dan banyak gitu yang ngomong. Kira-kira gimana rasanya?
merasa terabaikan. Males ya? Iya. Males banget itu. Ya kan? Males banget. Jadi kayaknya ada deh. Ya biasanya yang kita lakukan ya kita tutup kuping gitu kan. Tutup kuping kalau kita nggak mau dengerin atau ya kita bilang ya udah deh lo aja yang ngomong dulu. Gue dengerin dulu gitu kan. Biasanya begitu ya. Nah, kita akan lihat di next slide. Sorry Ingrid. Nah, banyak sekali suara-suara yang kita dengar di sekeliling kita. Nah, saya cuma taruh 2 ya, contoh. Itu yang paling kiri BTS kalau nggak salah ya. Saya nggak terlalu ngikutin Benar-benar BTS. Korea ya. Ya, biasanya zaman sekarang nih yang saya perhatikan ya, yang lagi happening itu biasanya musik salah satunya. Dan biasanya bukan cuma musik sih, tapi anything yang ada hubungannya dengan Korea ya kan. Apa boy band Korea, girl band Korea tuh kayak Blackpink ya kan. Terus film drama Korea, The Life of the Married ya kan dan lain-lain lah ya kan. Banyak sekali yang mempengaruhi apa? Itu jadi mempengaruhi pendengaran kita gitu sehingga saking banyaknya suara-suara di sekeliling kita ini membuat kita susah kadang-kadang mendengar apa? Suara Tuhan. Next slide, Ingrid. Nah, jadi kadang-kadang mendengar suara Tuhan itu susah ya, apalagi khususnya di zaman sekarang, terlebih lagi di zaman sekarang. Namun jangan sedih ya, karena ada caranya. Ada beberapa tips bagaimana kita bisa mengetahui panggilan Tuhan atau suara Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita mulai atau kita lanjut, mari kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk belajar bagaimana caranya mendengarkan firman Tuhan melalui pengalaman hamba-Mu Tuhan yang ada di dalam firman-Mu. Pada saat ini kami akan mempelajari firman-Mu. Ketika hamba-Mu berbicara Tuhan, biar Engkau berbicara kepada telinga, biar Engkau berbicara kepada hati kami Tuhan, sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan hendak sampaikan di dalam kehidupan kami. Terimalah doa kami ini, ampuni kami dari salah dan dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Oke, next. Oke, mari kita buka Alkitab kita di 1 Samuel 3, mulai dari ayat yang pertama. Kita akan menghabiskan waktu sepanjang 1 jam ke depan kurang lebih di 1 Samuel pasal yang ketiga. Saya mau tanya teman-teman, adakah yang baru kali ini mendengar atau membaca cerita ini? Gimana? Ada yang baru pertama kali membaca cerita ini? Udah pernah. Saya rasa ini bukan cerita yang jarang ya. Ini cerita yang sangat lumrah, ya kan? Udah sering lah, ya kan? Ini termasuk cerita yang paling sering diceritakan waktu anak-anak, ya kan? Remaja, dan sampai udah dewasa pun kita masih suka dengar cerita ini. Oke, mari kita buka Alkitab kita di 1 Samuel 3 ayat yang pertama. Ada yang bisa bantu baca? Bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris boleh. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan pun tidak sering. Oke. Di layar kalau teman-teman ikutin, saya sengaja garis bawahin firman Tuhan itu apa? Jarang. Kenapa ya kira-kira kok firman Tuhan itu jarang gitu kan? Dan penglihatan pun tidak sering. Pertanyaannya kenapa? Tadi kita sudah membahasnya sedikit. Kalau kita lagi ngomong, terus orang lain pada motong kita ngomong, kira-kira kita gimana? Males ya? Males. Begitu juga dengan Tuhan. Kita lihat di sini. Teman-teman saya yakin sudah familiar dengan
karakter-karakter yang ada di 1 Samuel ini, pasal 2 dan 3, kita tahu Imam Eli mempunyai 2 anak yang juga adalah imam, namanya siapa? Hofni dan Finehas. Dan kalau kita buka kitab kita, silakan kita buka, teman-teman ada yang bisa bantu baca di 1 Samuel 2 ayat 12 dan 13, dan 1 Samuel 2 ayat 22. 1 Samuel 2 ayat 12 dan 13. Ya. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila, mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya. Ayat yang ke-22. Oke. Ayat 22. Eli telah sangat tua. Apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Oke, jadi anak-anak Eli, anak-anak Imam Eli, Hofni dan Finehas melakukan 2 dosa di sini. Ya, dosa yang pertama mereka apa? Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Jadi ketika korban persembahan diberikan, ya dimasak ya, sedang dimasak, harusnya porsi pertama itu untuk Tuhan. Tapi sebelum Tuhan dapat porsinya, mereka apa? Mereka ambil duluan, mereka suruh pembantunya mereka atau bujangnya mereka untuk ambil buat mereka. Padahal sebenarnya porsi pertama itu untuk Tuhan, tapi mereka ambil langsung mereka makan. Jadi seakan-akan mereka lebih penting dari Tuhan atau lebih hebat dari Tuhan. Terus yang kedua, di ayat 22 mereka apa? Mereka tidur dengan perempuan yang apa? Yang bertugas di depan kemah pertemuan. Jadi mereka tidur dengan perempuan-perempuan. Dan ini bukan istri mereka. Jadi ini dosa yang dilakukan oleh Hofni dan Finehas, yaitu anak-anaknya Eli. Jadi, next. Ya. Yang pertama tadi, mereka makan porsi pertama dari korban yang harusnya untuk Tuhan. Sementara mereka menggoda dan tidur dengan perempuan yang melayani di depan bait suci. Next. Ya. Jadi kesimpulannya sejauh ini, keluarga Eli tidak mengindahkan apa yang Tuhan firmankan. Nah, teman-teman pernah nggak sih ketika masih kecil dulu, ketika orang tua kita ya menasihati kita, terus gantinya kita mendengarkan, terus kita ngejawab gitu kan, atau malah balik berbicara kepada mereka. Dan sebagai orang tua, termasuk orang tua saya, biasanya memutuskan untuk apa? Berdiam. Biasanya mereka tuh bilang, ya udah deh, kamu dulu yang ngomong, ya kan? Dengan maksud supaya apa? Ya ini reverse psychology ya, supaya ya maksudnya dengan harapan kita berhenti gitu, sadar, oh iya, saya salah gitu kan, saya harusnya dengerin mereka, gantinya saya bicara balik ke mereka, ya kan? Begitu juga dengan Tuhan, karena Imam Eli dan keluarganya, Imam Eli ya, dan dia tahu keluarganya itu, anak-anaknya itu apa? Salah, berbuat dosa, tapi Eli tidak mendisiplin anak-anaknya yang berbuat dosa kepada Tuhan. Maka Tuhan memutuskan untuk jarang berbicara karena mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi buat apa? Gitu kan, bicara kepada orang yang tidak mau mendengarkan gitu loh. Makanya tadi di ayat 1 Samuel 3 ayat 1 bilang, pada saat itu firman Tuhan apa? Jarang. Karena apa? Manusia melakukan apa yang mereka suka. Tuhan ngomong ini, mereka lakukan yang lain gitu kan. Jadi Tuhan tidak dihormati di situ. Lanjut. Nah, tadi kan karena menurut 1 Samuel 3 ayat 1 firman Tuhan itu jarang, maka wajarlah kalau Samuel belum pernah mendengar panggilan Tuhan. Dan kalau kita baca di ayat 7, kita agak lengkap ya. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Oke, jadi kita udah dapat gambarannya ya. Kenapa pada saat itu firman Tuhan itu jarang. Oke, next. Oke, nah
Kita lanjut di ayat yang kedua. Pada suatu hari, Imam Eli ya. Imam Eli ini kan tadi sudah di 1 Samuel 2 juga dibilang bahwa dia sudah apa? Sudah tua, ya kan? Dan di pasal 3 dibilang matanya sudah mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Dan pada suatu hari dia sedang apa? Berbaring di tempat tidurnya. Kemungkinan besar ini sudah malam ya. Karena emang orang tidur ya malam hari gitu kan. Tetapi di situ di ayat yang ketiga dibilang lampu rumah Allah belum lagi padam atau belum padam. Nah, dan Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Oke, jadi ya. Nah, kita harus ingat tuh Samuel tidur di bait suci di tempat tabut Allah. Nah, yang pertama saya mau tekankan adalah sering di gereja atau sering ke gereja bukan jaminan seorang sudah pernah mendengar suara Tuhan. Tadi kita tahu ya, kita sudah baca bahwa Samuel aja yang tinggal di gereja, bahkan di versi NLT dibilang Samuel tidur di dekat tabut perjanjian. Tapi dia pun belum mendengar suara Tuhan. Oke, jadi kalau seorang seperti Samuel aja yang sudah tinggal tiap hari di gereja, di bait suci gitu kan, melayani, dia belum pernah mendengar suara Tuhan, bagaimana dengan kita? Tapi gini, saya tidak bilang suara Tuhan itu hanya ada di tempat-tempat tertentu, ya kan? Tetapi di tempat-tempat lain pun suara Tuhan tuh bisa sampai gitu kan. Bahkan saya mau kasih tahu, dulu kan kita sering mikir ya, oh orang tua kita sering nakut-nakutin kita. Kalau kita pergi ke tempat-tempat yang nggak benar, kayak klub atau diskotik atau bioskop, katanya tuh Tuhan nggak hadir gitu kan. Kata siapa? Tuhan tuh sebenarnya bisa sampai di situ, suaranya pun bisa sampai ke situ. Bahkan di Mazmur 139, di dunia orang mati pun ya kan, Tuhan apa? Ada. Malah Daud mengatakan, kemanakah aku dapat lari? Ya kan? Ke langit engkau ada, ke neraka pun kau ada. Jadi nggak ada tuh istilah suara Tuhan nggak bisa menjangkau. Tetapi, khusus di 1 Samuel 3, Tuhan memutuskan apa? Untuk jarang berbicara atau jarang menyampaikan firman-Nya. Minimal sampai ayat yang keempat. Mari kita buka ayat yang keempat. Nah, ini panggilan pertama ya, Samuel. 1 Samuel 3 ayat 4 dan 5. Saya baca ya. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, tunggu jangan di next dulu ya. Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Oke, pertanyaan. Kita mungkin sudah sering baca ya, tapi pernah nggak sih terlintas di pikiran kita, di sini siapa yang memanggil? Teman-teman. Menurut kedua ayat ini, yang memanggil siapa? Tuhan. Yang memanggil Tuhan. Tapi Samuel larinya ke siapa? Eli. Samuel larinya ke Eli. Mungkin kita tertawa ya. Kok bisa sih Samuel yang manggil Tuhan, tapi kok Samuel larinya ke Eli? Next slide. Ya, kita perlu ingat ya. Ketika kita ingat bagaimana Samuel lahir ya. Sebelum Samuel lahir, Hana itu berdoa kepada Tuhan ya kan, karena dia nggak punya anak dan dia diledekin oleh istri Elkanah yang satu lagi namanya Penina ya kan. Akhirnya dia berdoa kepada Tuhan minta anak dan akhirnya Tuhan kasih ya kan. Dan Hana sepakat untuk memberikan apa? Menyerahkan Samuel kepada imam ya, ketika sudah cukup umur untuk melayani ya kan, kepada Imam Eli. Jadi kita perlu ingat, Samuel tinggal lama dengan siapa? Eli di bait suci. Dari kecil Samuel tinggal dengan Imam Eli.
Setiap hari dia ketemunya Eli. Suara yang dia dengar, suara Eli. Nah sekarang coba tebak, suara siapa yang akan dia dengar ketika ada suara baru? Kira-kira. Eli, Imam Eli. Eli! Ini secara psikologis ya. Ya mungkin kita ketawa, kita mungkin ngetawain Samuel karena kita apa? Karena kita ngebaca ini gitu. Kita tahu ya manggil Tuhan, tapi kalau kita di posisi Samuel, kita juga akan apa? Sering salah membedakan mana suara Tuhan, mana suara orang-orang yang apa? Yang sering di sekeliling kita. Pertanyaan sekarang, ya kan? Suara siapa yang sering kita dengar? Suara pasangan kita kah? Suara pacar kita kah? Gebetan kita kah? Best friend kita kah? Orang tua kita kah? Gantinya suara Tuhan. Nah ini pertanyaan yang harus kita jawab dalam hati kita masing-masing. Karena kalau kita terbiasa berada di sekeliling orang, ya kan, suara yang kita dengar itu ya itu ketika ada suara baru kita pikirnya ini pasti suara yang biasa kita dengar nih, ya kan? Nah itu satu. Yang kedua, kita harus ingat oleh karena dosa daripada anak-anak Eli dan bagaimana karena Eli tidak mau mendisiplin mereka, Tuhan berencana untuk mengganti Imam Eli dan keluarganya sebagai imam. Perhatikan bahwa Tuhan berencana mengganti ya. Udah mau diganti nih, atau mau dijauhkan gitu kan sebagai imam. Kita harus ingat, sementara Samuel lari ke Eli. Berarti Samuel lari ke orang yang Tuhan mau ganti dan jauhkan dari kehidupan kita. Nah, pertanyaan kedua adalah, apakah ketika Tuhan memanggil kita, apakah kita lari kepada orang-orang yang Tuhan justru mau jauhkan atau mau ganti dari kehidupan kita? Ini menarik sih, ya kan? Apakah kita akan lari kepada orang-orang yang memberikan pengaruh buruk kepada kita ketika Tuhan memanggil kita? Justru kita lari kepada orang-orang seperti itu. Ini juga pertanyaan yang perlu kita pikirkan ya. Salah kaprah, ya kan? Oke, panggilan kedua. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Ini 1 Samuel 3 ayat 6 ya. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku. Tidurlah kembali." Jangan di skip dulu. Oke. Dipanggil lagi nih yang kedua ya. Oke, next. Nah, Tuhan masih memanggil sekali lagi. Teman-teman tahu kan, tugasnya seorang imam itu apa? Mengantarai manusia dengan Tuhan. Betul ya? Dan skill yang diperlukan oleh seorang imam adalah apa? Mengenali suara Tuhan. Iya dong. Bagaimana dia bisa mengantarai manusia dengan Tuhan kalau dia nggak bisa dengar suara Tuhan? Ya kan? Itu sama aja kayak bilang seorang akuntan tapi nggak ngerti pembukuan, atau seorang human resource tapi nggak tahu undang-undang tenaga kerja, kan nggak masuk akal, ya kan? Itu skill yang harus dikuasai. Nah, buat seorang imam, salah satu skillnya adalah apa? Mengenali suara Tuhan. Nah, kita harus ingat Samuel ini masih di bawah bimbingan Eli ya, masih internship lah kalau zaman sekarang ya kan, masih internship gitu kan. Tapi Samuel belum punya skill ini, iya dong. Dia dipanggil sekali, dia apa? Salah kaprah, ya kan? Dia dipanggil oleh Tuhan, tapi dia malah lari ke siapa? Ke Imam Eli. Tetapi Tuhan dengan kemurahannya apa? Memanggil sekali lagi. Coba deh kita bayangkan, kalau Samuel ini berada di dalam posisi kita zaman sekarang nih. Misalnya pada saat kita internship nih ya. Internship pertama kita gitu kan. Pertama kali dipanggil, dikasih instruksi sama bos, kita gagal mendengarkan. Kira-kira apa yang terjadi teman-teman? Ayo teman-teman, ayo. Kira-kira gimana nih? Ini masih internship loh ya.
Belum pegawai kontrak, belum pegawai permanen, ini masih internship. Masih magang. Masih magang. Kira-kira kalau kita gagal dengerin instruksi bos pertama kali, kira-kira apa yang terjadi? Kayaknya cuma dimarahin aja kali ya dulu. Kalau satu kali kesalahan. Dimarahin ya? Ada lagi? Ini Bible study kan? Ayo kita harus merespon. Kira-kira yang lain gimana? Gak bakal diterusin jadi pegawai. Gak bakal diterusin, ya kan? Atau mungkin saat itu juga di stopin, ya kan? Buat bos yang emosinya tinggi, ya kan? Tapi lihat betapa baiknya Tuhan ya. Kadang-kadang kita juga seperti itu. Kadang-kadang kita gagal mendengar pertama kali, tapi Tuhan masih apa? Masih panggil lagi. Karena Tuhan itu apa? Penuh kemurahan. Dia panggil, dia kasih kesempatan sekali lagi. Next. Nah, ini nih panggilan yang ketiga. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Ayat 9, sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Tunggu dulu, jangan di skip dulu. Oke. Ini panggilan yang ketiga ya. Tadi kalau ketika panggilan pertama, Imam Eli bilang apa ketika Samuel lari ke Eli? Kembalilah tidur. Kembalilah tidur. Oke. Panggilan kedua, responnya Eli apa ketika Samuel datang kepada dia? Bukan aku yang memanggilmu. Sama kan intinya, kembalilah Ya, tidur. Oke. Bagaimana dengan yang panggilan yang ketiga ini? Ada arahan. Ada tambahan ya? Iya, menarik. Sama di awalnya, tapi ada apa? Ada tambahan. Apa tambahannya? Tambahannya apa? Jika berbicaralah, apa sih nih? Kalau dia panggil lagi, bilang aja ini. Speak. Oke, interesting ya. Interesting. Di sini dibilang, pergilah tidur dan apabila yang manggil engkau, katakanlah berbicaralah Tuhan. Kalau versi bahasa Inggrisnya, kalau panggilan pertama dan panggilan kedua, dibilang apa? Balik tidur. Kembali tidur. Tapi ketika dipanggil lagi, Samuel apa? Pergi lagi kan? Samuel pergi. Bahkan bahasa Inggrisnya bilang Samuel lari pada Eli. Samuel lari kepada Eli. Karena dia ngerasa dipanggil. Nah, tetapi kali ini, kalau kita baca di ayat yang panggilan yang keempat ya. Panggilan yang keempat tuh ayat yang saya nggak sempat taruh di slide, tapi kalau nggak salah itu di ayat yang ayat yang ke-10 dan 11. Bisa bantu baca? Saya kayaknya nggak sempat taruh tadi di situ. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, Bang? Bebas. Boleh dua-duanya. Oke. Bahasa Inggris, New King James Version, "Now the Lord came and stood and called as at other times, Samuel, Samuel, and Samuel answered, Speak, for your servants hears." Ayat 11. Then the Lord said to Samuel, "Behold, I will do something in Israel at which both ears of everyone who hears it will tingle." Oke. Ayat 10 tadi dibilang apa? Oh, sorry, bisa tolong yang baca bahasa Indonesia ayat 10 aja. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel."
Dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Tadi kita sudah melihat bagaimana perbedaan antara respon Eli ya kepada Samuel mengenai panggilan pertama dan yang kedua dengan yang ketiga beda, ya kan? Bagaimana dengan respon Samuel terhadap panggilan Tuhan di dalam panggilan pertama dan kedua, dengan panggilan pertama dan kedua, dan dengan yang keempat, yang terakhir. Coba kita baca di ayat yang kelima, ayat yang ke-6, ayat 5, 6, dan 8. Ada yang bisa bantu baca? Bahasa Indonesia aja. Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil. Tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli, serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Nah, ini pertanyaan, ini menarik nih. Di yang pertama, ketika dipanggil Samuel apa? Lari. Iya kan? Yang kedua dan yang ketiga dia apa? Bangun dan pergi. Ya, intinya sih sama, dia pergi ya. Tapi bagaimana dengan yang keempat? Panggilan yang keempat, bagaimana responnya Samuel? Ikut seperti yang diinstruksikan Eli ya? Iya, responnya Samuel gimana? Kalau kita baca di ayat yang ke-10 tadi. Ia langsung menjawab panggilan itu. Ada nggak kata-kata pergi atau lari? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Jadi, nggak ada kata-kata pergi atau lari. Dan pada saat di ayat 11 kita baca, Tuhan akhirnya apa? Tuhan apa? Berfirman. Menjawab. Akhirnya berbicara kan akhirnya. Tuhan akhirnya berbicara kepada Samuel. Akhirnya sukses. Akhirnya Samuel menguasai skill sebagai imam, yaitu bisa mendengar suara Tuhan. Ya kan? Wow. Ketika kita pergi, atau ketika kita berlari, ketika suara Tuhan memanggil, Tuhan malah nggak berbicara. Kira-kira apa yang bisa kita dapat dari sini? Aplikasinya buat kita. Boleh nggak saya sarankan? Nggak selamanya Tuhan suruh kita melayani di tempat lain. Terkadang Tuhan memanggil kita untuk melayani di tempat di mana kita berada. Samuel dipanggil Tuhan dan dia nggak kemana-mana. Dia di situ. Dia nggak perlu lari. Dia nggak perlu pergi. Dia di situ aja. Dia berada di posisi yang tepat. Ingat tadi dia di mana? Samuel tidur di bait suci dekat tabut Allah, tabut perjanjian. Buat teman-teman God's Word pasti udah tahu ya, tabut perjanjian itu adalah lambang tempat di mana hadirat apa? Hadirat Tuhan ada. Jadi kali ini kalau dulu dia lari menjauhi tabut perjanjian atau menjauhi hadirat Tuhan, kali ini apa? Dia di situ. Dia nggak kemana-mana. Dia bilang apa? Berbicaralah Tuhan sebab hamba-Mu ini mendengar. Dan satu lagi yang saya mau tekankan, Eli mungkin sudah tua. Eli itu sudah tua. Dan walaupun dia tidak sempurna sebagai seorang ayah, karena dia tidak mendisiplin anak-anaknya, kita harus perhatikan, Eli ini sudah berpengalaman sebagai imam. Walaupun 1 Samuel 3 ayat 1 bilang firman Tuhan jarang,
Tapi Eli sudah pernah mendengar firman Tuhan. Belum seperti Samuel, bukan seperti Samuel ya. Kita baca next. Ya. Dan Tuhan panggil lagi nih yang keempat kali ya kan. Ya puji Tuhan sih. Kadang-kadang kalau di sini ada yang udah punya pasangan atau yang udah punya pacar, ada yang punya gebetan. Nggak usah malu-malu lah. Yang udah punya gebetan pacar katakan amin. Tidak ada. Malu tuh semuanya pada diem-diem nih ya, udahlah ya. Anggap aja ada lah ya. Gebetan masih ada, cuma mungkin nggak mau ngaku. Oke lah, nggak apa-apa. Biasanya, ingat nggak kalau pernah punya pacar dulu? Misalnya, biasanya cewek-cewek sih lebih ya. Cewek-cewek kalau nelfon pacarnya cowok, mungkin pacarnya lagi nggak dengar gitu kan. Tiba-tiba ada 2 miss call aja. Kira-kira cewek-cewek gimana? Yang cewek-cewek sih biasanya. Mana Ingrid? Bagaimana ya? Rasanya. Biasanya 2 ya. Kalau nggak marah, pasti kalau nggak mikirnya udah enggak. Iya nggak sih? Kenapa sih kamu nggak angkat telepon aku? Ya kan? Padahal emang kagak dengar gitu kan? Mungkin emang lagi kerja, ya kan? Atau emang lagi kelas dulu, kalau lagi kuliah kan? Atau biasanya pas ketemuan nanti langsung ditanya, diinterogasi. Kamu dari mana? Kamu siapa? Kamu perempuan ya? Sama ini ya, sama itu ya, ngapain? Ya kan? Jam segini di mana gitu? Waduh. Ribet ya. Tapi puji Tuhan ya, Tuhan itu nggak seperti pasangan atau pacar kita. Kalau dia hubungin kita sekali, dia panggil kita sekali, terus kita nggak dengar, dia nggak langsung apa? Nggak langsung marah. Karena dia apa? Dia berkemurahan, dia panggil lagi. Ya kan? Salah kaprah itu, salah mengerti panggilan Tuhan itu biasa. Tapi karena Tuhan selalu kasih kita kesempatan berikutnya selama kita apa? Masih mau mendengarkan. Seperti Samuel, dia nggak sengaja. Panggilan pertama dia miss, panggilan kedua dia miss. Panggilan ketiga, untung dia dibantu oleh siapa? Imam Eli yang sudah pernah mendengar suara Tuhan sebelumnya. Next, Ingrid. Jadi apa dong kira-kira tips ya untuk bagaimana kita mengetahui panggilan Tuhan secara umum ya? 1. Tanya kepada orang yang sudah lebih lama berjalan bersama dengan Tuhan. Imam Eli mungkin boleh saja orang bukan figur ayah yang disiplin ya, yang sesuai kehendak Tuhan. Tapi sebagai imam, dia punya pengalaman berjalan dengan Tuhan. Dia sudah tahu bagaimana ketika Tuhan memanggil. Ya kan? Buktinya ketika Tuhan manggil Samuel ketiga kali dan Samuel lari ke Eli, Eli langsung tahu, oh ini suara Tuhan. Makanya Samuel kalau ada yang suara Tuhan panggil lagi, kamu harus bilang apa? Ini aku Tuhan, berbicaralah, aku siap mendengar. Gitu kan? Kedua, berada di posisi yang tepat. Oke, yang pertama mungkin tadi kita harus tanya orang-orang yang sudah berjalan bersama dengan Tuhan. Misalnya pendeta, ketua jemaat, ya kan, pengurus jemaat, orang tua kita, orang-orang yang sudah pernah mendengar Tuhan sebelumnya, ya kan. Kedua, berada di posisi yang tepat. Nggak selamanya Tuhan memanggil kita itu untuk jadi misionaris di tempat lain. Enggak. Nggak selamanya Tuhan memanggil kita untuk pergi ke tempat lain. Kadang-kadang, menurut cerita ini, bahkan Tuhan memanggil Samuel untuk melayani di tempat itu. Kadang-kadang kita juga seperti itu. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk melayani di tempat di mana kita berada. Entah itu kita bekerja, di mana kita bekerja, entah itu di mana kita tinggal, di kosan kita, entah itu di tempat di mana kita berkuliah, buat yang lanjut kuliah lagi, atau itu tempat di mana kita menjalani kehidupan sosial, bergaul, dan lain-lain. Kadang-kadang Tuhan memanggil kita untuk berada di posisi seperti itu. Jadi nggak selamanya kita harus pergi ke antar pulau, antar budaya, jadi misionaris, nggak seperti itu.
Tapi kita hanya harus berada di posisi yang tepat ketika Tuhan memanggil kita. Ketika Tuhan memanggil kita, jangan apa? Jangan menjauh dari perjanjian. Justru berada di tempat yang tepat. Yang ketiga, minta petunjuk Tuhan. Nah, ini mungkin, saya nggak tahu, teman-teman pernah nggak sih ketika teman-teman berdoa, minta sesuatu, minta petunjuk Tuhan untuk panggilan Tuhan atau suara Tuhan dalam kehidupan teman-teman, misalnya teman-teman mau memutuskan sesuatu ini untuk pelayanan misalnya. Terus teman-teman berdoa nih, Tuhan, tolong tunjukkan kemana saya harus melayani misalnya, ya kan? Terus tiba-tiba teman-teman buka Alkitab, dan Alkitab ayat yang pertama teman-teman buka itu misalnya menunjukkan kepada satu hal. Misalnya hal A. Oke. Teman-teman ingat itu ya, hal A. Terus akhirnya teman-teman siap-siap harus pergi kerja. Terus di jalan lagi naik busway atau lagi naik Grab atau Gokar, tiba-tiba di alam melihat sesuatu yang berhubungan dengan hal A tadi. Dan tiba-tiba di hati kita tuh ada kayak bisikan. Hal A. Alam juga menunjukkan. Kadang-kadang lingkungan juga, misalnya teman-teman kita berbicara tentang hal A juga yang sama. Secara tidak langsung itu bukan coincidence. Itu adalah petunjuk dari Tuhan. Kadang-kadang kita harus minta, ya. Untuk hal-hal yang sifatnya tidak umum, ya, itu kita harus minta petunjuk Tuhan. Kadang-kadang Allah berbicara melalui firman-Nya, melalui alam, melalui lingkungan, dan melalui orang-orang sekeliling kita. Ini beberapa tips untuk mengetahui panggilan Tuhan secara umum. Memang ada beberapa hal yang mungkin tidak cukup hanya di sini, tapi secara umum sih, ini beberapa tips ini yang saya sudah pernah praktekkan, dan so far Tuhan berkati apapun yang petunjuk yang saya minta sih. Jadi mungkin saya mau bagikan secara general prinsip tersebut, dan mungkin teman-teman bisa terbantu oleh tips-tips ini. Mungkin teman-teman punya pengen tahu panggilan Tuhan buat teman-teman itu seperti apa, di mana, atau pengen tahu rencana Tuhan untuk teman-teman seperti apa, ya mungkin teman-teman bisa praktekkan 3 tips ini, dan mungkin baca lagi cerita mengenai 1 Samuel 3. Mungkin ada insight-insight baru yang teman-teman mungkin dapatkan. Oke. Next up masih ada nggak ya? Oh, nggak ada. Itu aja sih dari saya. Tuhan berkati. Makasih Bang Batara. Sekarang yang mau bertanya, dipersilahkan. Ada yang mau bertanya tentang materi kita barusan? Oke, Kak Tio. Bang Batara, terima kasih banyak sharingnya. Ya. Kalau boleh tahu, mungkin boleh sharing juga. Kira-kira kalau dari Bang Batara sendiri, dari yang barusan dibagikan, pernah ngalamin seperti itu nggak? Terus habis itu respon. Ya, boleh mungkin di-sharing. Oke. Jadi saya mau share sedikit yang soal poin tips nomor 3 ya. Soal minta petunjuk Tuhan. Jadi pada waktu kurang lebih tahun 2018 kalau nggak salah, bulan Januari, saya itu rencana buka ministry. Dan saya sudah doakan dari sebelum-sebelumnya ya, dari tahun 2017 sih kita udah doakan gitu kan. Saya dengan istri udah doakan, dan saya nggak tahu, sepertinya alam itu, maksudnya ya
kalau zaman sekarang bilangnya semesta mendukung ya. Bahasanya kan begitu ya. Tapi kita bukan seperti itu pengertiannya, bukan berarti semesta kayak seakan-akan semesta itu hidup, nggak begitu ya kan, ngerti kan maksudnya ya. Nah maksudnya kebetulan pendeta yang kami mau ajakin jadi partner untuk penginjilan ini atau Center of Evangelism ini baru resign dari gereja yang sebelumnya, atau pindah lah, saya nggak bilang resign karena resign tuh kayak aneh banget sih, pendeta bisa resign kayak orang kantoran gitu. Saya pindah lah gitu. Dan kebetulan dia tadinya memutuskan untuk lanjut kuliah S2 di Filipina gitu kan. Nah kebetulan dia mau udah ke Filipina karena istrinya dan anak-anaknya di sana gitu. Tapi nggak tahu kenapa kita tiba-tiba ngobrol kan. Kita chat. Ya kita bilang, pendeta kita tuh mau bikin ministry baru gitu kan. Center of Evangelism mau ikutan nggak? Ya kan. Dia bilang, saya pikir-pikir dulu ya, kebetulan sih emang saya lagi nggak ada kegiatan gitu kan. Saya baru rencana mau daftar kuliah lagi, tapi belum pasti gitu. Akhirnya, ternyata dia malah kepikiran, karena emang passion-nya dia juga seperti itu. Dia bukan tipe sebagai seorang gembala jemaat ya, yang hanya menggembalakan satu jemaat. Dia pengennya benar-benar jadi evangelis. Nah, itu mimpinya dia. Jadi ya, buat dia ya hal seperti itu adalah sesuatu yang dia inginkan, mimpinya dia gitu kan, cocok ya kan. Terus kebetulan ada satu teman lagi yang kita ajakin juga, dan dia juga memang sudah kepikiran sebelumnya. Oh ya udah, jadi kita hubungin, terus tiba-tiba ada satu lagi teman kita yang lagi iseng-iseng nelfon kita, lagi di mana? Kami lagi rapat mau ngebahas bagaimana cara membentuk ministry. Oh iya deh, gue ikutan. Kita tuh kaget. Gue ikutan, katanya dia. Padahal kita tuh berpikiran, dia tuh nggak banget gitu. Dia bukan tipe orang yang, kita pasti punya teman lah ya, yang kita bisa anggap, ini agak-agak duniawi lah, kita bilang gitu kan. Tapi kita nggak tahu gitu. Tiba-tiba dia nimbrung aja ya kan. Gue lagi di mana? Lagi di Dunkin Donat sama BNI di Sudirman. Oh ya udah, gue ikut, gue kesana muncul. Ya udah ikut aja, kita nggak mungkin nolak orang kan. Dan ternyata ministry itu terbuka sampai sekarang udah 3 tahun. Puji Tuhan. Dan ya maksudnya kalau emang rencana Tuhan ya, panggilan Tuhan akan Tuhan akan gerakan orang-orang juga gitu. Dan kalau kita saksikan, dan kalau saya mau saksikan sabat pertama, hari Sabtu pertama nih, kita belum ada piano dan nggak ada pianis. Tapi tiba-tiba ada aja orang yang nyumbang keyboard. Nggak tahu dari mana ceritanya, ada yang nyumbang keyboard, terus tiba-tiba ada teman kontak pianis langsung datang. Jadi kadang kita mulai hanya dengan berlima. Tapi Tuhan ya, kalau emang itu rencana Tuhan, panggilan Tuhan buat kita, ya Tuhan akan apa? Akan buka jalan, ya kan? Apapun itu, dia akan apa? Dia akan panggil, sama seperti Samuel, ya kan? Ingat loh, panggilan kedua Samuel itu, kalau Tuhan seorang bos di kantor, dia nggak akan panggil lagi Samuel untuk ketiga kalinya, bener nggak? Lu aja udah gagal denger instruksi yang pertama, ngapain lu bakal, ini masih internship loh. Samuel tuh masih internship, belum kontrak, belum pegawai tetap, ya kan, masih di bawah bimbingan Eli gitu loh, masih internship gitu. Udah gagal dengerin instruksi, mau jadi apa? Tuhan bisa aja bilang, udahlah, nggak jadi deh gue pakai Samuel, gue pakai Eli aja, udah pengalaman, udah biasa denger suara Tuhan. Ya walaupun dia agak nggak disiplin anaknya, biarin lah ya. Nggak apa-apa lah ya. Yang penting dia bisa dengar gitu. Tapi Tuhan nggak seperti itu, ya kan? Jadi kita harus ingat, ada pelajaran penting juga sih. Apa yang Tuhan kasih untuk kita itu apa? Itu untuk kita. Kita nggak perlu berebut. Kita nggak perlu menjatuhkan orang lain. Ya kadang-kadang di kerjaan tuh gitu. Untuk dapetin suatu posisi, kadang-kadang kita harus jatuhkan orang lain. Karena kadang-kadang kita berpikir, apa yang Tuhan kasih ke kita itu kalau kita nggak kerjakan dengan serius, Tuhan bisa kasih ke orang lain. Nggak begitu.
Nggak begitu, nggak seperti itu. Apa yang Tuhan rencanakan untuk Samuel, ya untuk Samuel. Sampai 4 kali pun Tuhan panggil 4 kali. Ingat cerita Yunus? Tuhan suruh Yunus pergi ke Niniwe. Yunus malah kabur. Apa Tuhan cari orang lain? Enggak. Tuhan cari Yunus sampai ke Tarsis. Sampai dia kirim badai kan ke kapal itu, sampai dia apa? Jadi makan ikan besar. Pokoknya harus Yunus aja. Iya kan? Apa yang Tuhan khususkan buat kita itu untuk kita. Jangan khawatir orang lain akan ambil gitu. Jangan, dalam pelayanan juga seperti itu. Kadang-kadang kita sirik kan, kadang-kadang kita sirik, itu mah nggak tahu apa-apa gitu kan. Bayangin Samuel nggak ngerti job description daripada seorang imam. Dia nggak punya skill untuk mendengar suara Tuhan. Dan itu skill yang penting. Iya kan? Skill yang penting. Dia tugasnya mengantarai. Ya kan? Tugasnya mengantarai antara manusia dengan Tuhan. Kalau orang bisa tahu dosanya diampuni atau enggak, itu kan iot imam. Tapi bagaimana Samuel bisa menjadi imam kalau apa? Kalau suara Tuhan aja dia nggak bisa dengar. Bukan, dia nggak bisa tahu ya. Dia dengar, tapi dia nggak tahu itu suara Tuhan. Nggak masuk akal gitu. Gagal dalam pekerjaan. Tapi akhirnya apa? Kalau kita baca di 1 Samuel ayat yang seterusnya Tuhan akhirnya apa? Memberitahukan bahwa saya akan ganti Eli dan kamu akan menjadi penggantinya dan seterusnya sih. Itu sih. Jadi rencana Tuhan itu untuk kita, nggak usah khawatir orang lain akan ambil gitu. Selama kita apa? Selama kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan sih. Gitu. Bakal banyak rencana besar untuk kita dari Tuhan. Jadi jangan khawatir. Gitu. Ada pertanyaan dari saya. Ya. Dalam mendengar akan panggilan Tuhan, atau meminta tanda sama Tuhan, apakah kita butuh untuk berpuasa atau dengan berdoa dan membaca Alkitab itu udah cukup? Oke. Mungkin boleh di refresh supaya lebih bagus ya. Coba maksudnya gini ya, saya mau mastiin dulu, apakah harus dengan puasa juga atau hanya dengan baca Alkitab ya? Oke. Alkitab dan berdoa. Baca Alkitab dan berdoa ya. Tujuan daripada puasa itu adalah untuk memastikan, tujuan daripada puasa adalah untuk menyangkal diri, setuju ya? Jadi tujuannya adalah supaya memastikan keinginan kita ini tidak yang mengatur kita gitu. Ya kan? Nah, kalau teman-teman sudah terbiasa mengenal suara Tuhan dan keinginan teman-teman itu sudah sejalan dengan keinginan Tuhan, saya rasa tidak perlu lagi sih berpuasa. Tapi kalau kadang-kadang keinginan daging kita kadang-kadang masih lebih kuat, ada baiknya kita apa? Karena ada baiknya kita berpuasa, karena itu untuk menyangkal diri kita supaya kita menghilangkan keinginan-keinginan kita, ya kan? Menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Karena tadi, ingat, suara-suara di luar itu banyak. Iya kan? Suara siapapun yang sering kita dengar, itu yang akan jadi apa? Yang akan kita sangka jadi suara Tuhan. Nah, di saat seperti itulah puasa penting. Iya kan, karena ada BTS, ada Blackpink, ya kan, ada drakor. Kadang-kadang kita membuat keputusan seperti yang di drakor membuat keputusan, ya kan, orang karakter di drakor membuat keputusan, kadang-kadang kita ikutin dan kita pikir itu seperti itulah, ya kan, cara Tuhan membuat keputusan. Padahal nggak selalu begitu. Itu kebanyakan nonton film mungkin. Contoh, ya kan. Walaupun ada juga contoh-contoh positif dalam membuat keputusan yang dilakukan oleh karakter-karakter di drama Korea, ya kan. Saya nggak bilang semuanya itu salah, tapi untuk lebih memastikan apakah itu benar-benar nggak ada tipu-tipu, nggak ada udang di balik batu ya.
Apakah benar itu keinginan Tuhan buat kita ataukah kadang gini, ada keinginan, nggak semuanya keinginan kita itu salah. Iya kan? Nggak semuanya keinginan Tuhan kita itu salah gitu. Ada kehendak Tuhan yang maunya ini gitu kan. Tapi kita maunya ini, dan dua-duanya kelihatannya benar. Ya kan? Nggak salah, nggak menyalahi firman Tuhan, nggak menyalahi 10 perintah Tuhan dan lain-lain. Itu kita nggak bisa segampang itu putuskan gitu kan. Contohnya memilih jurusan dalam kuliah gitu kan. Tuhan tuh maunya kita jadi apa sih? Yang nggak ada yang salah tuh. Misalnya kita punya 3 pilihan. Yang nggak ada yang salah 3-tiganya, ya kan? Nggak ada yang salah 3-tiganya, tapi kadang-kadang kita pengen tahu kan, yang paling pas tuh apa tuh kan ya. Untuk hal seperti itu mungkin kita harus puasa, ya kan? Supaya kita benar-benar tahu lah pilihan utama Tuhan itu sebenarnya apa. Walaupun nggak ada yang salah untuk milih 2 yang lain itu juga. Gitu sih. Jadi kalau emang kita udah bisa sangat akrab dengan Tuhan, saya rasa puasa nggak terlalu diperlukan. Karena kita udah tahu gitu kan, oh ya ini nih suara Tuhan nih gitu. Tapi kadang-kadang untuk hal-hal yang masih agak beda-beda tipis, nah ada baiknya sih kita puasa gitu. Saya harap itu menjawab ya. Menjawab nggak sih? Iya. Terima kasih, Bang. Ya. Oke, ada lagi Kak yang mau bertanya? Jangan malu-malu, guys. Jefferson Siwu, mungkin ada pertanyaan? Ya biasa aja sih kalau anak muda ya, yang paling susah tuh soal karir sama soal jodoh ya. Ini jodoh saya nggak Tuhan ya? Nah, gimana? Ya, Jefferson ada kayaknya nih. Nah, pas. Oh, pas. oke. Tadi apa? Mungkin pertanyaan terakhir. Apa udah dibahas ya tadi? Apa Boleh tuh? minta Coba aja. sedikit. Oh, udah kali ya. Kita boleh minta tanda apa enggak sih? Oh, mungkin bukan tanda kali, petunjuk kali ya. Iya, Ya. bisa kayak gitu. Iya, petunjuk kali. Jadi mungkin nggak salah sih minta petunjuk dari Tuhan, tapi jangan kita jadikan itu sebagai apa ya? Sebagai patokan ya. Misalnya gini, petunjuk yang kita minta itu nggak boleh bertentangan dengan firman Tuhan, itu sih. Iya kan? Dan kalau bisa, ya karena kan setan juga dengar gitu kan. Setan juga bisa bikin sesuatu seakan-akan memuluskan jalan kita gitu kan. Benar-benar. Iya kan? Jadi, ya kalau memang harus minta petunjuk, ada baiknya sih berdoanya dalam hati. Karena setan juga nggak bisa mendengar kan. Karena biar bagaimanapun di dunia ini, setan pun masih mendengar dan dia masih punya kuasa juga di sini gitu kan. Ada baiknya kalau kita mau berdoa untuk petunjuk, ada baiknya sih berdoa dalam hati kepada Tuhan. Supaya dia nggak bisa dengar, supaya setan nggak bisa dengar. Hanya Tuhan yang bisa membaca hati supaya kita nggak melihat petunjuk yang salah, gitu. Iya kan? Karena setan juga bisa kasih petunjuk seakan-akan memuluskan jalan kita nih, iya kan? Oh, iya kan kadang-kadang Tuhan, kalau misalnya saya lagi dekat sama 2 orang nih, misalnya, kalau yang ini mulus, Tuhan ya ini berarti pasangan saya ya, gitu ya. Kadang-kadang kan bisa tuh diputar balikin sama setan tuh, kalau iya kan bisa aja. Ya, kita nggak tahu ya kan. Nah makanya ada baiknya sih untuk hal-hal seperti itu supaya lebih aman ya, doanya dalam hati kepada Tuhan. Tuhan bisa dengar kan, tapi setan nggak bisa dengar. Kalau emang harus minta petunjuk, ya kan. Tapi ingat petunjuk ada juga di firman Tuhan loh. Jangan juga langsung minta petunjuk kepada Tuhan sementara di Alkitab ada case study-nya. Iya kan? Ada case study-nya, ada studi kasusnya, ngapain kita minta petunjuk gitu kan? Banyak loh case study di Kejadian pasal 2 soal cari pasangan ya kan? Ya, jangan harus langsung
cari dulu di Alkitab gitu. Ngapain kita cari di luar, ya kan? Ngapain kita minta petunjuk kalau sementara Alkitab pun kita nggak baca gitu kan? Jarang baca. Sementara ada petunjuk di situ. Gitu. Oke, mantap. Benar. Ya, mungkin masih ada yang ingin bertanya kah? Pertanyaan terakhir. Oke. Sebelum kita tutup, apakah ada? Kayaknya udah nggak ada ya. Oke, terima kasih banyak Bang Batara. Mungkin kita tutup dengan doa kali ya. Oh, kita berdoa ya. Ada pokok doa atau permintaan doa? Doakan ya kesehatan, pelayanan kita masing-masing, pekerjaan. Oke. Dan pasangan hidup katanya. Oh, pastilah itu paket anak muda ya. Pekerjaan, pasangan hidup. Tersirat. Kesehatan tuh standar lah ya. Doa wajib itu, Bang. Wajib lah. Ya. Oke. Itu aja ya. Oke, mari kita berdoa yuk. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah Tuhan firman ini dapat menguatkan kami, mendekatkan kami untuk lebih mengenal suara-Mu Tuhan, untuk mengetahui panggilan-Mu, dan mengetahui rencana-Mu bagi masing-masing kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk kami semua yang ada di sini, dan teman-teman khususnya dari pengurus dari With the God's Word Ministry, seperti Dara Tilstra, Ingrid, Nathanael, dan lain-lainnya yang hamba-Mu tidak bisa sebut satu persatu. Tuhan tahu mereka. Tuhan kiranya berkati mereka dalam menjalankan ministry ini. Mereka hanya melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu Tuhan kiranya berkati mereka dengan berkat yang melimpah dalam pekerjaan Tuhan. Berikan karir yang terbaik, biar Engkau buat mereka menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Biar Engkau berikan juga kesehatan yang terbaik. Berkati juga mereka dalam pelayanan mereka, berikan kesehatan, berikan segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupan mereka, Tuhan. Berikan juga pasangan hidup yang Tuhan sudah siapkan bagi mereka yang terbaik, yang dapat menopang pelayanan mereka bersama-sama Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk semua yang mendengarkan juga, baik lewat Facebook atau lewat Zoom, Tuhan kiranya juga memberkati mereka juga Tuhan dengan hal-hal yang berkat-berkat yang melimpah dari segi pekerjaan, kesehatan, dan juga pelayanan dan pasangan hidup Tuhan. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami mohon ampun dosa dan kesalahan kami. Jika ada perkataan kami atau pemikiran kami yang menyinggung hati Tuhan, Tuhan kiranya ampuni kami. Terima kasih Bapa, karena Kau telah begitu baik mendengar dan menjawab doa kami, karena kami hanya berdoa melalui nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, terima kasih banyak untuk Bang Batara dan terima kasih untuk teman-teman yang telah hadir. Besok kita ada pertemuan seperti biasa, Bible Study jam 12 siang, yang dibawakan oleh Pastor Roy Pitoy. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Thank you, Bang Batara. Thank Tuhan you semuanya. berkati. Sama-sama Tuhan berkati teman-teman semua. Yeah. Thank you.